Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 membaca kritis teks argumentasi. Tujuan pembelajaran: membaca dan memahami teks argumentasi dengan tema tentang ketahanan pangan nasional, kemudian menemukan ide pokok dan ide-ide penjelas dari penulis, dan dilanjutkan dengan memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya. Pertanyaan pematik. 1. Pada waktu kalian di SMP dan kelas 10, kalian pasti telah memahami jenis-jenis teks. Jenis teks apa saja itu? 2. Apa saja ciri-ciri umum yang membedakan antara satu jenis teks dengan teks lainnya? 3. Apa ciri khusus yang membedakan jenis teks argumentasi dan teks persuasi? Jenis-jenis teks berdasarkan fungsi dan tujuannya. 1. Teks argumentasi berisi pendapat. 2. Teks persuasi berisi ajakan atau himbauan. 3. Teks deskriptif berisi menggambarkan. 4. Teks naratif berisi menceritakan. 5. Teks eksposisi berisi menginformasikan. Teks argumentasi, teks yang berisi pendapat. Opini yang berisi alasan. Pembuktian yang didukung data dan fakta, serta disampaikan secara logis dan objektif. Struktur teks argumentasi. 1. Pendahuluan. Berisi argumen yang akan disampaikan dengan menunjukkan dasar atau landasan sebuah argumen, bertujuan memikat dan meyakinkan pembaca. 2. Tubuh argumen. Berisi pendapat yang berfokus pada pendapat yang disampaikan di awal, yang berupa data dan fakta dan alasan logis. 3. Kesimpulan. Berupa ringkasan dari penulis dengan tujuan menunjukkan bahwa pendapat yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. Jakarta tenggelam pada tahun 2050. Sebelumnya, tahun 2018 telah ada sejumlah penelitian terkait hal ini. Salah satu di antaranya adalah penelitian dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang dilakukan oleh Heri Andreas. Menurutnya, setidaknya 95% wilayah di Jakarta Utara akan tenggelam atau terendam air laut di tahun 2050. Hasil penelitian itu menunjukkan adanya penurunan tanah hingga 2,5 meter dalam rentan waktu 10 tahun atau 1 hingga 15 cm per tahunnya. Nah, ini termasuk tubuh argumentasi. Selain itu, Weris M., firma konsultan risiko, mengatakan Jakarta termasuk dalam daftar 100 kota yang hadapi resiko besar lingkungan. Resiko yang dimaksud itu mulai dari banjir sampai dengan krisis iklim. Nah, ini termasuk kesimpulan. Dari paragraf tadi, nah ini sudah saya tandai warna hijau di paragraf 1 itu tentang opini, data, dan fakta. Di paragraf 2 ada tanda merah itu fakta dan datanya. Yang berwarna hijau itu tentang opini yang disertai alasan. Jadi teks argumentasi ini lengkap strukturnya dan sesuai ciri-cirinya, yaitu berisi fakta dan data, opini yang disertai alasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf itu ada 3. Ini yang pertama ada ide pokok. Ide pokok itu hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf dan beberapa ide penjelas. Yang kedua ada kohesi dan koherensi. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok, tidak boleh lebih. Nah, kalimat yang setelahnya atau sebelumnya itu namanya ide penjelas atau kalimat penjelas. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok dan beberapa ide penjelas. Tidak boleh ada lebih dari satu ide pokok. Nah, sekarang kita coba lihat pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf itu ada 3. Yang pertama, pola pengembangan deduktif. Yang kedua, pola pengembangan induktif. Ketiga, pola pengembangan campuran. Nah, apa itu?
Pola pengembangan deduktif. Pola pengembangan deduktif itu pola yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal kalimat. Setelah itu dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan pola pengembangan induktif adalah pola yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Jadi kalimat yang awal-awal itu merupakan ide-ide penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, diakhiri dengan ide pokok. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran itu berada atau kalimat utamanya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Loh, Bu, bukankah tadi syarat paragraf hanya ada satu ide pokok? Nah, pertanyaan yang bagus. Istilah paragraf campuran itu ide pokok berada di awal dan di akhir. Itu hanya ada letaknya saja. Logikanya seperti ini. Dalam satu kalimat itu intinya sama. Walaupun diletakkan di dua tempat yang berbeda. Jadi intinya di paragraf campuran itu tetap hanya ada satu ide pokok, tetapi hanya saja diletakkan di dua tempat, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Bisa menggunakan bahasa yang berbeda. Biasanya di awal itu ada kalimat utamanya, ya kan? Terus setelahnya ada kalimat-kalimat penjelas dan di akhir ada penekanan atau kesimpulan yang intinya sama dengan gagasan utama yang tadi. Dari sini ya, coba dilihat pola berikut ini. Nah, ini digambarkan di gambar ini adalah pola deduktif. Nah, yang selanjutnya seperti ini. Nah, di akhir ini ada saya tandai. Di tanda ini merupakan kalimat utamanya. Nah, ini yang model campuran. Nah, dilihat yang campuran polanya. Nah, di awal paragraf itu ada tandanya, di akhir juga ada tandanya. Nah, itu artinya apa? Di campuran itu ada dua ide pokok yang diletakkan di awal dan di akhir. Nah, pertanyaan lagi, Bu, istilah kalimat utama, ide pokok, bedanya apa? Persamaan. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan seperti itu, bagus sekali. Nah, tadi kan polanya sama aja ya, di awal, di akhir, awal dan di akhir. Ketika kalian ditanya tentang kalimat utama, letaknya sama, dilihat paragrafnya. Berarti kalau ditanyakan kalimat utama dari awal huruf, misalkan terletak di awal ya, di awal paragraf, misalkan ditanyakan kalimat utama paragraf tersebut, dilihat letaknya di awal atau di akhir. Oke, di awal. Nah, kalau yang ditanyakan kalimat utama berarti awal huruf sampai titik ditulis semua tanpa ada perubahan. Itu namanya kalimat utama. Tetapi kalau yang ditanyakan ide pokok, misalkan anak ada kalimat utama yang panjang, misalkan berbentuk kalimat majemuk yang ada komanya itu boleh diambil intinya saja. Nah, kesimpulannya seperti apa? Antara kalimat utama dan ide penjelas itu bedanya hanya di penulisan saja. Kalau yang ditanyakan kalimat utama berarti dari awal huruf sampai titik itu ditulis semua tanpa ada yang dikurangi. Tetapi kalau yang ditanyakan ide pokok, misalkan kalimat itu terlalu panjang, kamu ambil intinya saja, sudah boleh. Gitu ya. Jadi bedanya antara kalimat utama dan ide pokok tadi itu. Tapi untuk polanya sama, bisa dilihat di awal, di akhir, awal dan akhir. Nah, selanjutnya tentang kohesi dan koherensi, apa itu? Nah, dalam satu paragraf itu harus koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Karena paragraf tadi kan terdiri dari satu ide pokok dan beberapa ide penjelasnya. Dari unsur-unsurnya tadi itu harus nyambung, harus sesuai. Ide pokoknya tentang apa, penjelasnya harus sesuai dengan ide pokoknya. Terus bagaimana dengan koherensi? Koherensi itu hampir sama tentang hubungan
bagian. Jadi bagian satu dengan yang lainnya, bagian satu dengan yang lainnya. Intinya kohesi dan koherensi itu keterikatan antara kalimat satu dan kalimat yang lain agar kalimat-kalimat itu membentuk satu kesatuan berupa wacana atau teks. Nah, sekarang dalam sebuah paragraf itu ada tandanya. Nanti saya berikan contoh di belakang, tanda kohesi koherensi. Di kohesi dan koherensi itu ada tanda diistilahkan repetisi atau kata ulang. Bukan pengulangan kata ya, beda. Kata ulang dan pengulangan kata itu beda. Kata ulang itu berarti misalkan di kalimat satu itu ada kata rumah, dan di kalimat 2 atau di kalimat 3 juga ada kata rumah lagi. Berarti antara kalimat 1 dan kalimat 3 itu menyatakan sama, ada kata rumah. Berarti artinya apa? Nyambung kan? Satu hal yang dibahas. Itu namanya repetisi atau pengulangan kata. Itu salah satu tandanya. Tanda yang kedua itu ada kata ganti. Nah, kata ganti di sini yang biasa digunakan adalah kata ganti petunjuk. Ada ini, ada itu. Ini adalah untuk hal yang dekat, itu adalah untuk hal yang jauh. Nah, yang selanjutnya tentang kata penghubung. Nah, tanda yang selanjutnya itu adalah kata penghubung. Misalnya kata penghubung itu nanti disatukan dengan kata ganti tadi. Kalau kata penghubung yang digunakan untuk kohesi dan koherensi itu kata penghubung antar kalimat atau antar paragraf. Beda lagi dengan kata penghubung antar bagian kalimat. Nanti saya jelaskan tentang kata penghubung. Nah, di sini kata penghubung yang sering digunakan apa? Nah, biasanya oleh karena itu. Nah, oleh karena itu, nah itunya itunya merujuk kemana? Masih itunya merujuk ke kalimat sebelumnya. Oleh sebab itu juga merujuk ke kalimat sebelumnya. Hal itu, hal ini. Nah, itu juga termasuk penanda bahwa kalimat satu dan yang lainnya itu loh masih nyambung atau masih saling berkaitan gitu ya. Silakan setelah ini kalian simak contoh teks atau paragraf agar pemahaman kalian lebih dalam lagi. Pada paragraf ini saya beri tanda warna merah. Di awal paragraf ini namanya ide pokok. Terus dilanjutkan kalimat-kalimat yang saya beri tanda hijau, ini ide-ide penjelasnya. Nah, tulisan yang masih berwarna hitam ini merupakan kata penghubung antar kalimat. Nah, yang ada juga kata ganti ini itunya. Nah, itu artinya apa? Hal ini, hal itu, selain ini, selain itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Artinya kalimat satu dan yang lainnya saling berkaitan. Nah, yang saya beri tanda garis bawah petani di kalimat satu dan petani di kalimat 4 itu namanya repetisi atau pengulangan kata. Selanjutnya contoh paragraf induktif. Nah, kalimat-kalimat yang berwarna hijau ini merupakan ide-ide penjelas berada di awal kalimat ya. Terus ada tanda merah akhir kalimat itu termasuk ide pokoknya. Nah, jadi bisa dilihat berada di akhir. Di situ juga masih ada oleh karena itu. Tadi kata penghubung dan ada kata gantinya itu juga. Nah, oleh karena itu berarti merujuk ke kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, nanti bisa dilihat juga pengulangan katanya ada apa tidak. Nah, tadi pengulangan kata tadi apa? Kata yang sama ya. Yang terakhir contoh paragraf campuran. Nah, di sini paragraf campuran itu ide pokoknya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, ini ada tanda merah di awal paragraf itu ide pokoknya dan tanda merah di akhir paragraf itu juga ada ide pokok ya. Yang di tengah itu warna hijau itu merupakan ide penjelas. Nah, bisa dilihat dari kalimat satu dan kalimat terakhir. Nah, itu sama-sama ide pokok tetapi kalimatnya berbeda. Semua makhluk hidup membutuhkan air, itu di kalimat 1. Di kalimat terakhir, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan tanpa air. Nah, kalimatnya kan berbeda, tetapi kan intinya sama.
Jadi bisa disimpulkan bahwa paragraf campuran itu ide pokoknya terletak di awal dan di akhir, tetapi dituangkan dalam kalimat yang berbeda. Tapi tetap ide pokoknya tetap hanya ada satu dalam satu paragraf, karena syarat paragraf tadi hanya terdiri satu ide pokok. Jadi kalau dalam satu paragraf itu lebih dari satu ide pokok, berarti paragrafnya itu belum sesuai dengan kaidahnya. Tadi sudah belajar tentang paragraf ya, baik pola pengembangan paragraf, terus syarat-syarat paragraf. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami dalam teks argumentasi adalah fakta dan opini. Kalian juga harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Fakta adalah kenyataan, opini adalah pendapat.